Pernah nggak sih kamu lagi di jalan, ngeliat orang nerobos lampu merah atau lawan arah? Terus dalam hati kamu misu-misu, duh, dasar gak punya moral, pantas negara gak maju-maju. Nggak salah sih, tapi kalau dipikir-pikir lagi, kita ini memang paling pinter kalau urusan ngehakimi rakyat kecil yang langgar aturan receh. Padahal kalau mau jujur, pelanggaran moral paling juara itu justru dipamerkan dengan sangat estetik oleh mereka yang duduk di kursi empuk kekuasaan. Bedanya apa? Kalau rakyat kecil yang melanggar, hukumannya kurungan atau denda. Tapi kalau petinggi negara yang melanggar, mulai dari nerobos konstitusi, nepotisme, sampai numpuk harta nggak wajar, hukumannya cuma satu, klarifikasi, minta maaf, lalu bikin kebijakan baru buat membatasi kritik kita. Enak kan? Mari kita bedah masalah moralitas kewarganegaraan yang paling mendasar, ketimpangan akut antara hak dan kewajiban. Para petinggi negara kita itu kalau soal menuntut kewajiban rakyat gilanya luar biasa. Kita disuruh bayar pajak tepat waktu, disuruh beli produk lokal, disuruh hemat energi, bahkan disuruh hidup sederhana supaya tidak memicu kecemburuan sosial. Khotbah moralnya sudah mirip pemuka agama. Tapi pas kita nuntut hak, giliran rakyat nanya, "Pak, kemana larinya uang pajak kami? Kok jalanan masih kayak parutan keju? Kok sekolah masih ada yang mau roboh?" Jawabannya kalau nggak saling lempar tanggung jawab, ya jor-joran bikin proyek megah yang urgensinya entah buat siapa. Yang paling ironis dari moralitas penguasa kita adalah fenomena gaya hidup sederhana yang cuma jadi bahan pencitraan pas kampanye. Begitu menjabat, anak menantu dapat karpet merah bisnis dan politik. Istrinya flexing tas seharga rumah subsidi, sementara rakyatnya disuruh makan singkong kalau beras mahal. Moralitas macam apa yang mengajarkan pembuat aturan untuk menjadi pengecualian pertama dari aturan yang mereka buat sendiri? Beberapa waktu lalu, ada riset yang bilang kalau netizen negara kita itu salah satu yang paling tidak sopan di media sosial. Wah, para pejabat langsung tepuk tangan, menjadikannya tameng dan dalih kalau masyarakat kita lagi krisis moral digital. Tapi, mereka lupa dan nyala satu hal. Kenapa netizen bisa segalak itu di ruang digital? Jawabannya sederhana. Kalau di ruang nyata, suara kita itu dianggap angin lalu. Kita kirim surat resmi, diabaikan. Kita demo damai, dihadapi barikade dan gas air mata. Kita kritik pakai analisis data, malah dituduh makar atau dicari-cari celah UU ITE-nya. Satu-satunya cara agar suara rakyat didengar di negeri ini adalah dengan cara diviralkan secara brutal di media sosial. Jadi, jangan salahkan kalau jempol netizen berubah jadi kasar. Ketika para petinggi negara kehilangan moralitas untuk mendengar dengan sopan, maka jangan harap rakyat punya moralitas untuk mengkritik dengan santun. Ngomong-ngomong soal sopan, ini adalah puncak komedi dari krisis moralitas penegakan hukum kita. Kita sering disuguhi tontonan drama di televisi. Ada pejabat, menteri, atau anggota dewan yang ketahuan korupsi miliaran, bahkan triliunan rupiah. Uang yang harusnya dipakai buat bansos orang miskin atau subsidi kesehatan malah masuk ke kantong pribadi buat beli mobil mewah atau membiayai gaya hidup selirnya. Tapi apa yang terjadi di persidangan? Hukuman mereka diskon, dipotong beberapa tahun, hanya karena sebuah alasan yang bikin geleng-geleng kepala. Terdakwa berlaku sopan selama persidangan. Gila ya, di negara ini merampok hak hidup jutaan orang miskin bisa dimaafkan hanya dengan modal pakaian putih hitam, senyum manis, dan tutur kata yang lembut di depan hakim. Sementara itu, ada rakyat kecil yang mencuri sebatang kayu atau beberapa butir buah karena kelaparan, moralnya dihabisi dan dihukum tanpa ampun. Jadi, kalau kita berbicara tentang krisis moralitas kewarganegaraan, jangan cuma melihat ke bawah, lihatlah ke atas. Karena pembusukan itu selalu dimulai dari kepala ikan, baru menjalar ke ekornya. Ketika contoh yang diberikan dari atas adalah keserakahan, manipulasi, dan juga kebohongan, maka moralitas publik di bawahnya pasti ikut bergeser. Tapi, apakah kita harus ikut-ikutan rusak karena melihat tingkah laku para petinggi kita? Jelas jangan. Justru disinilah ujian moralitas kita yang sesungguhnya.
Kita harus tetap taat aturan, tetap jujur, dan tetap punya empati, bukan karena takut hukum, tapi karena kita sadar kita butuh waras untuk menyelamatkan negara ini dari mereka yang sudah tidak waras. Mari kita tunjukkan bahwa meskipun kita tidak punya jabatan, tidak punya pengawal, patwal, dan tidak punya rekening gendut di bank luar negeri, kita memiliki sesuatu yang sudah lama punah di kursi kekuasaan mereka, yaitu harga diri, integritas, dan hati nurani. Sebab jika rakyatnya juga kehilangan moral, maka habislah sudah negara ini. Tetaplah waras, tetap kritis, dan jangan biarkan penyakit moral dari atas sana menular ke diri kita.